jadi Lose ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, adik-adik, kita tetap bersuka cita bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa. Lose boleh minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa? Ada yang bersedia berdoa untuk kita semua? Halo Keke, Keke sudah sehat? Ada Keke nih. Puji Tuhan, kemarin sempat sakit ya. Oke, ada yang mau berdoa? Bantu Lose untuk pimpin doa. Leira? Masih malu-malu ya. Oke, mungkin Lose bisa minta bantuan Lose Liani untuk pimpin kita dalam doa deh ya. Lose Liani boleh pimpin kita dalam doa kalau Lose. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya, mari semua. Menyerahkan ibadah sekolah minggu pada siang hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan pas hari, dan pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk bergabung bersama-sama. Kami juga rindu untuk memuji nama Tuhan, kami rindu untuk belajar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami semuanya boleh berkonsentrasi ketika kami belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu di siang hari ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman kami yang mungkin juga dalam belum bergabung ataupun sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dalam Zoom pada siang hari ini, Tuhan juga menolong mereka. Kami juga berdoa untuk jaringan, sinyal kiranya juga boleh mendukung sehingga kami juga boleh menikmati ibadah di siang hari ini, dan juga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk diri kami masing-masing. Lose Eli yang memimpin dan juga memberikan pelayanan firman pada siang hari ini, Engkau juga berkati Lose Eli. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lose Liani. Selamat bergabung tuh adik-adik, mungkin ada yang baru join tadi ya. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau nanya nih ke adik-adik, masih ingat nggak sih gimana caranya bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai mereka memasuki tanah Kanaan? Masih ingat nggak? Berarti pelajaran kita sepanjang tribulan ini ya, bagaimana Tuhan menolong menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir hingga mereka memasuki tanah Kanaan ya. Itu pelajaran yang minggu lalu ya. Ada yang masih ingat apa sih yang terjadi? Bagaimana kondisinya sampai mereka masuk tanah Kanaan? Yuk singkat aja sebelum Lose Eli masuk ke pelajaran kita hari ini. Silakan. Wah, nggak ada yang ingat. Jonathan sama Jonathan David. Gimana? Totabita, Ken, Gaby? Yuk. Gimana perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel sampai mereka boleh masuk ke tanah Kanaan? Apa aja yang terjadi gitu? Yuk, kira-kira gimana? Masih ada yang ingat? Mestinya masih ingat ya kalau kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk, singkat aja nggak apa-apa. Pagi Lose. Pagi, Justin. Mereka mudah nggak perjalanannya adik-adik? Nah, enggak ya. Mereka berjalan, kenapa nggak mudah? Apa aja yang terjadi di dalam perjalanan mereka sampai masuk ke tanah Kanaan? lalu terus kekurangan-kekurangan. Mengalami kekurangan-kekurangan. Contohnya kekurangan apa? Kadang maksudnya itu kadang kayak mereka nggak ada air gitu. Nggak ada air. Oke, mungkin yang lainnya? Apa lagi? Airnya pahit. Airnya pahit. Terus apa lagi?
Apa sih yang dialami selama mereka 40 tahun ya, keliling-keliling di padang gurun? Ya, Enggak gimana? ada makanan. Kurang jelas? Nggak ada makanan, Lause. Oh, nggak ada makanan. Oke, nggak ada makanan, benar. Apalagi ya yang lainnya kira-kira? Diserang bangsa lain. Diserang bangsa lain. Harus menghadapi peperangan ya, adik-adik ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang lainnya? Nah, oke. Jadi ya adik-adik, apa yang adik-adik sampaikan tadi benar ya, selama 40 tahun bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan di padang gurun ya, di padang gurun selama 40 tahun itu, mereka mengalami begitu banyak hal yang kalau kita bilang tidak menyenangkan ya iya, tetapi satu sisi di tengah-tengah segala hal tantangan yang mereka hadapin itu, ternyata Tuhan itu selalu menyertai mereka. Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai dengan nanti mereka masuk ke tanah Kanaan. Kalau kalian masih ingat Lose Eli beberapa minggu yang lalu mengajar bagaimana bangsa Israel dengan dipimpin oleh Yosua untuk masuk di tanah yang dijanjikan oleh Allah, mereka bagaimana mereka harus menghancurkan tembok Yeriko. Kalian melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Nah, memang banyak tantangan yang harus mereka hadapi adik-adik, tetapi di tengah-tengah setiap tantangan yang mereka hadapi itu ternyata penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi umat Israel sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, jadi ketika umat Israel masuk di tanah Kanaan, mereka tuh nggak langsung datang-datang gitu langsung bisa berdiam di sana, langsung mendirikan rumah atau berusaha membuka ladang dan sebagainya, adik-adik. Tetapi tanah Kanaan itu kan sudah ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah perjanjian itu ternyata sudah ada orang-orang yang tinggal di sana dan mereka tuh harus apa ya? Allah memerintahkan untuk memusnahkan orang-orang yang ada di sana semuanya begitu ya adik-adik, karena orang-orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, adik-adik, mereka harus berperang untuk dapat merebut tanah yang dijanjikan itu. Nggak gampang ya ternyata ya. Ternyata mereka masih harus berperang. Mereka untuk memenangkan peperangan itu, mereka tentu membutuhkan strategi, mereka membutuhkan tenaga yang cukup baik untuk berperang dengan maksimal. Nah, tetapi adik-adik di dalam semua peperangan itu ternyata tangan Tuhan itu tetap menyertai umat Israel. Nah, adik-adik, di dalam sepanjang segala sesuatu sepanjang perjalanan sampai mereka masuk di tanah Kanaan itu, satu hal yang kita perlu terus ingat bahwa Tuhan itu setia kepada mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Sekalipun sepanjang 40 tahun orang-orang Israel itu seringkali apa ya namanya memberontak, seringkali marah-marah, seringkali bersungut-sungut, seperti yang pernah kita pelajari, umat Israel itu adalah orang-orang yang bangsa yang tegar tengkuk, dikatakan seperti itu. Tetapi ternyata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan mereka. Tapi walaupun demikian Tuhan tetap mendatangkan hukuman ya ketika mereka melakukan kejahatan. Nah, hari ini pelajaran kita hari ini kita melihat bagaimana kehidupan umat Israel ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Perintah Allah, kalian ingat ya, ketika mereka akan masuk di tanah yang dijanjikan itu, mereka harus memusnahkan semua penduduk yang ada di negeri itu, ya. Mereka harus memusnahkan semua penduduk yang ada di negeri yang akan mereka masuki. Semuanya, tidak boleh ada yang tersisa. Tapi adik-adik, apa sih yang terjadi ternyata? Apakah umat Israel itu dengar-dengaran dan mereka memusnahkan semua penduduk di sana? Oh, coba kita dengar ya hari ini. Kita akan sama-sama belajar kembali bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh umat Israel. Nah, adik-adik, ini sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita hari ini, Lose mau tanya, kalian pernah nggak dengar kata-kata hakim? Hakim. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Kalau kita ngomong kata hakim, itu biasanya di mana sih yang ada hakim itu biasanya ngapain atau biasanya Hakim nih, menghakim, kayak menegur apa? Menegur penjahat gitu.
menegur penjahat. Oh, hakimnya menegur penjahat. Ada penjahat. Oh, sini ditegur sama Pak Hakim atau Ibu Hakim begitu ya, Leira ya. Mungkin yang lainnya. Kira-kira kalau hakim yang sekarang ada di pikiran kalian tuh zaman sekarang tuh apa ya, hakim-hakimnya sekarang ini yang gimana, Adik-adik? Nggak tahu, saya nggak pernah tahu siapa. Memberikan sanksi terhadap orang jahat. Iya, Gimana, Justin? Memberikan sanksi terhadap orang jahat. Oh, memberikan sanksi kepada orang jahat. Biasanya hakim itu adanya di mana? Di mana mereka bekerjanya di mana gitu? wah, mungkin Nggak tahu. nggak tahu, Min. Saya nggak tahu. Di kantor ini. Ya. Jadi Jonathan katanya di kantor, ya. Itu kalau penjahatnya itu misal kayak ditangkap gitu, terus nanti dihakim disuruh berapa tahun mungkin di Pengadilan langsung. Oh, di pengadilan kata Keke. Oke iya. ya. Nathan bilang kalau penjahatnya itu ditangkap, nanti dia akan dijatuhi hukuman berapa tahun gitu oleh hakimnya ya, adik-adik ya. Oke, semua jawabannya bagus ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Nah, yuk kita lihat yuk. Sebentar ya. Saya akan bagikan. Bisa terlihat ya? Oke, bentar. Adik-adik ini loh, Eli agak bingung ini. Hari ini pakai laptopnya Yoel, tapi ini Kak settingannya tuh kayak gimana ya? Jadi loh, Eli agak bingung. Bentar ya. Oke, bisa terlihat ya? Halo? Bisa Ya. lose. Oke. Nah, ini ada ruang sidang nih. Ini yang tadi yang di depan, ini adalah hakim-hakim ya. Nah, hakimnya ini mereka nih ada di ruang sidang, mereka yang akan ini yang duduk di sini ada tulisannya nih pakai baju nih tahanan ya, adik-adik ya. Tahanan. Jadi ada tahanan yang diadili di ruang sidang begini. Nah, kemudian hakim ini akan memutuskan perkara mereka ya. Tentunya tahanan ini nggak langsung tiba-tiba masuk di ruang sidang adik-adik ketika mereka misalnya melakukan kejahatan, misalnya mereka merampok gitu misalnya, atau melakukan kejahatan yang lain, mereka ditangkap polisi kemudian dimasukkan di penjara kepolisian gitu setelah segala sesuatu berkas-berkasnya lengkap, kemudian mereka disidang di pengadilan. Dan nanti ada hakim-hakim yang telah mendengarkan apa yang mereka lakukan, begitu kejahatan apa yang mereka lakukan, kemudian hakim-hakim ini akan memutuskan berapa tahun ini yang tahanan-tahanan ini, orang yang melakukan kejahatan ini akan diberikan hukumannya. Lose. Ya. Gambarnya nggak kelihatan lose. Ada tulisan hakim-hakim. Hakim-hakim 1 sampai 21 itu aja lose. Oh gitu, sebentar ya. Oke. Terus. Ya. Saya kalau ini nggak kelihatan ya? enggak. Sebentar ya. Oke, bentar. Cuma ini ya yang kelihatan ya. Ininya yang kelihatan. Cuman hakim-hakimnya aja lose yang kelihatan. Oh, ini kelihatan ya? Sudah. Oke. Sorry. Ini soalnya settingannya nih berbeda ya. Jadi lo Eli juga bingung maklum. Oke. Kelihatan ya? Ya, ini ada hakim Kelihatan di. lose. Makasih. Bentar. Ada polisi di tengah itu. Iya, ada polisi di tengah ya, adik-adik ya, ada polisi di tengah. Polisi ini pasti ada ya, mereka pasti berjaga-jaga gitu. Nah, jadi adik-adik harus ulang ya. Jadi hakim ini nanti memutuskan mereka yang melakukan kejahatan ini akan dihukum berapa tahun misalnya ya. Misalnya bisa dihukum 1 tahun, 5 tahun, atau mungkin bahkan nanti hukuman mati begitu ya adik-adik. Nah, adik-adik ini adalah hakim-hakim yang ada di ruang sidang saat ini. Nah, hari ini kita juga belajar tentang hakim-hakim, tetapi bukan yang seperti ini tentunya ya, karena kita belajar hakim-hakim di zaman Perjanjian Lama. Nah, ini nih, nah ini adik-adik ya, mungkin hari ini harusnya tadi nggak langsung muncul gini adik-adik, tapi ini ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah, adik-adik
Ketika umat Israel mereka sudah masuk di tanah Kanaan, mereka mendapatkan tanah-tanah yang diberikan bagi setiap suku, adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan ketika mereka memasuki tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan? Ternyata ketika mereka masuk di tanah yang dijanjikan, mereka itu tidak memusnahkan semua penduduk yang ada di situ, ya. Jadi suku-suku yang ada di situ, orang-orang yang belum mengenal Allah yang ada di tanah itu tidak dimusnahkan semua, ya. Entah dengan alasan apa, ya, mereka tidak memusnahkan semuanya, sehingga apa? Sehingga orang Israel itu mereka tinggal bersama-sama dengan bangsa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka orang kafir yang tidak mengenal Allah. Mereka yang menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada Allah-Allah yang lain. Nah, adik-adik, ketika orang Israel mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ternyata adik-adik apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Israel ini mereka tidak mempertahankan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Allah, tetapi mereka hidup seperti orang-orang yang ada di suku-suku yang tinggal diam bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian mereka menjadi apa? Menjadi bangsa yang tidak taat, mereka ikut-ikutan menyembah kepada allah-allah lain. Jadi ada ketidaktaatan, ya, umat Israel tidak taat lagi kepada Allah, mereka menyembah dewa-dewa gitu ya, karena suku-suku pada masa itu mereka menyembah begitu banyak dewa. Nah, mereka ikut menyembah kepada dewa-dewa, mereka tidak taat kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika orang-orang Israel ini mulai menyembah Allah-Allah lain, tidak menyembah kepada Allah Yahweh yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman kepada mereka. Allah mendatangkan hukuman kepada mereka. Hukumannya dengan apa? Ada yang tahu? Hukuman mati? Lain kayak. Lain kayaknya. Kira-kira apa hukumannya? Ada yang ingat nggak? Oh, ternyata hukumannya adik-adik, mereka diserahkan kepada suku-suku lain, ya. Mereka maksudnya ada suku-suku yang menekan mereka, memerangi mereka, sehingga mereka hidup di dalam kesulitan yang sangat luar biasa begitu ya. Ketika mereka sangat tertindas, mereka dimusuhi, mereka dijajah oleh suku-suku lain, bangsa lain, mereka itu akhirnya ingat kepada Allah. Mereka datang kepada Allah dan mereka bilang, Allah mohon ampun untuk segala kesalahan mereka. Mereka meminta pertolongan Allah bagi kondisi mereka saat itu. Nah, adik-adik, ketika orang-orang ini dihukum, kemudian mereka bertobat, akhirnya Allah apa? Allah mendengarkan seruan hati umat Israel. Walaupun mereka telah berdosa, tetapi ketika orang-orang ini bertobat, ternyata Allah tetap mendengarkan apa yang mereka minta, apa yang mereka panjatkan kepada Allah, doa-doa mereka. Nah, akhirnya Allah mendatangkan pembebasan. Pembebasan setelah zaman Yosua meninggal. Nah, adik-adik, ketika orang Israel tadi lupa sampaikan, ketika mereka sudah tinggal di tanah perjanjian itu, setelah Yosua meninggal dan orang-orang yang seangkatan Yosua itu meninggal, nah ternyata orang-orang Israel itu mereka tidak taat kepada Allah, kan, mereka dihukum, kemudian mereka bertobat. Nah, ketika mereka bertobat, pada saat itu adik-adik, di tengah-tengah mereka itu tidak ada yang namanya pemimpin. Kalau dulu ada Yosua, kemudian ada para tua-tua, tapi saat itu tidak ada pemimpin. Nah, sehingga Allah membangkitkan hakim-hakim. Nah, hakim-hakimnya bukan seperti yang tadi adik-adik, bukan seperti yang saat ini gitu yang di pengadilan begitu adik-adik. Allah saat itu membangkitkan hakim-hakim, ada sekitar sepanjang masa 300 tahun ini ya adik-adik ya nanti ya. Itu ada sekitar 12 hakim yang ada yang Allah bangkitkan. Ada yang memerintah atau ada yang menjadi pemimpin sebagai hakim-hakim dalam jangka waktu yang pendek, tetapi ada juga yang sampai beberapa puluh tahun mereka menjadi hakim-hakim. Nah, adik-adik, melalui hakim-hakim itu Allah memberikan pembebasan kepada orang-orang Israel, sehingga apa? Mereka terbebas dari musuh-musuh mereka. Dan hakim-hakim ini memimpin orang Israel untuk berperang, kemudian juga untuk menjaga kedamaian. Nah, adik-adik, sepanjang masa hakim-hakim yang ada, umat ini menjadi taat. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tidak hidupnya menjadi tenang kembali. Nah, apakah seperti itu terus adik-adik kehidupan mereka? Ternyata enggak, adik-adik.
Enggak juga. Enggak juga, ketika hakimnya satu, hakim yang pertama itu Allah menunjuk seorang hakim yang namanya itu siapa? Ada yang tahu? Adik-adik hakim yang pertama siapa? Huruf O namanya Ot. Bukan Ot yang dimakan itu ya, tapi namanya adalah Otniel ya adik-adik. Allah membangkitkan Otniel. Kemudian Allah melalui Otniel ini menunjukkan kuasa Allah dan menolong umat Israel untuk terlepas dari bangsa lain. Tetapi ketika Otniel sudah meninggal, terulang lagi adik-adik, mereka berdosa lagi, menyembah Allah-Allah lain gitu ya, menyembah dewa-dewa. Kemudian Allah mendatangkan hukuman. Ketika dihukum, sama lagi adik-adik, bertobat lagi katanya ya, minta ampun lagi, minta pertolongan Tuhan. Tapi itu adik-adik sangat panjang sabar sehingga apa? Allah mendengarkan mereka. Allah mendatangkan pembebas bagi mereka, membangkitkan lagi seorang hakim. Setelah Otniel nanti ada Ehud, kemudian ada Samgar, nanti ada seorang hakim wanita. Tahu? Masih ingat namanya hakim wanita siapa? Nggak tahu. Deborah ya, ada Deborah. Nah, ada Deborah nanti yang akan memimpin ya menjadi hakim-hakim. Kemudian nanti setelah itu pokoknya siklus ini berulang terus menerus sepanjang 300 tahun adik-adik, bayangin ya. Kalian bisa itu nanti kalau ada pemimpinnya meninggal nanti mereka berdosa, terus kalau ada pemimpin damai lagi gitu. Iya benar, iya benar ya. Jadi kalau ada pemimpinnya mereka taat lagi, hidupnya tenang, mereka menyembah Allah. Tetapi ketika pemimpin ini, hakim-hakim ini meninggal, nanti kembali lagi gitu ya adik-adik ya. Jadi mereka melupakan Tuhan gitu. Ya itu terjadi terus-menerus berulang-ulang sepanjang 300 tahun. Nah, tetapi Allah itu Allah yang setia, sekalipun demikian dia tidak pernah Allah meninggalkan umatnya. Nah, adik-adik, hakim-hakim ini hakim-hakim ini dikirimkan Allah untuk apa? Untuk membantu umat Israel mengalahkan musuh dan hidup damai. Supaya umat Israel itu dapat hidup damai dan beribadah kepada Allah saja. Karena apa adik-adik? Sebenarnya umat Israel itu memerlukan seorang pemimpin, seseorang yang menolong mereka untuk keluar dari masalah mereka, untuk membantu mereka sehingga mereka selamat dari musuh-musuh mereka. Adik-adik, ketika kita berbicara tentang hakim-hakim, ini sebenarnya adalah bahwa hakim-hakim itu adalah suatu gambaran kebutuhan umat manusia, bukan hanya umat Israel, tetapi kita juga ya, umat manusia akan seorang juru selamat. Ya, juru selamat siapa? Juru selamat kita? Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kalau hakim-hakim pada masa itu hanya membantu kehidupan umat Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, untuk menolong bangsa Israel itu untuk hidup damai, hidup nanti boleh memiliki ketaatan untuk menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya umat Israel aja, tetapi itu termasuk adalah kita, bahwa kita memerlukan seorang juru selamat yang bukan membebaskan kita dari musuh-musuh kita yang terlihat, atau misalnya musuh-musuh kita secara manusiawi, begitu ya adik-adik ya. Terlebih-lebih yang membebaskan kita dari musuh-musuh kita yang terutama dari dosa-dosa kita yang ada di dalam diri kita. Nah, hakim-hakim ini merujuk juga kepada di masa depan merujuk kepada kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu tadi sudah disebutkan ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita seringkali mungkin kita jadi sama ya seperti orang Israel ini ya. Kita seringkali juga gitu, ketika hidup kita tenang gitu ya, hidup kita nggak ada masalah gitu adik-adik, kita ngerasa oh kita nggak perlu Tuhan, kita bisa semuanya gitu ya. Aku bisa aja mengerjakan ini, mengerjakan itu, melakukan ini, melakukan itu. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita jadi lupa bahwa di dalam setiap hal di dalam hidup kita itu memerlukan Tuhan. Tuhan yang akan selalu menolong dan menopang kita. Nah, biasanya seringkali di dalam hidup kita ketika tenang, damai, nggak ada masalah, kita lupa. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita ingat, aduh Tuhan, aku ada masalah yang banyak. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya gitu ya, kita minta pertolongan Tuhan. Ya, hidup kita ini seperti juga orang-orang Israel pada masa itu, adik-adik. Seringkali siklus kita kan begitu juga ya. Seringkali kita
lupa sama Tuhan. Terus Tuhan sentil kita sedikit dengan apa masalah begitu. Kita ingat Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi ketika Tuhan sudah menolong kita, kita tenang sebentar ya, kita datang kepada Tuhan, lebih rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa begitu. Nggak lama lagi ketika semuanya sudah tenang gitu, nggak ada apa-apa, kita lupa lagi gitu ya adik-adik. Nah, bukankah hidup kita juga sama ya seperti orang Israel? Kita sering melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal adik-adik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi hidup kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita memerlukan Tuhan di dalam apapun situasi hidup kita. Waktu kita senang, waktu kita susah, kita ketawa, lagi tertawa bersama sahabat-sahabat kita, atau mungkin kita ketika sedih, kita mengalami pergumulan, kita tetap memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, nah adik-adik, jika orang Israel mereka memilih untuk beribadah, mengikuti ibadah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, menyembah juga Allah-Allah lain. Nah adik-adik, demikian juga halnya dengan kita. Seringkali kita lebih memilih banyak hal yang ada di sekitar kita yang kadang-kala itu menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Ya, ada berhala-berhala di dalam hati kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Bisa jadi hobinya kita, bisa jadi berhalanya kita. Terus sekarang ini media sosial nih, di HP nih. Kalau kita kadang baca Alkitab di HP ya, adik-adik ya, suka terdistract gitu ya, suka baca ting gitu, ada notifikasi apa WA, IG atau apa sebagainya begitu. Mungkin games itu menjadi berhalanya kita. Kita main games demikian rupa sampai kita tuh lupa melakukan hal-hal yang lain. Kita lupa untuk beribadah misalnya. Ibadah nanti aja, atau kita lupa baca Alkitab. Nanti aja. Tunggu sebentar lagi, sedikit lagi. Mungkin tugas-tugas sekolah kita. Kita begitu sangat luar biasa mengerjakan tugas-tugas sekolah kita, sehingga kalau kita disuruh misalnya mama bilang ayo devo dulu, aduh nanti dulu mak, ini tugasnya penting, ini harus dikumpul, misalnya begitu. Mungkin pekerjaan kita, lose-lose yang sudah bekerja ya, uang begitu menjadi berhala di dalam hidup kita. Wah, kita bekerja setengah mati ya, kita mati-matian bekerja, uang itu sangat penting bagi kita sehingga kita pikirannya harus untung, kalau sekarang itu istilah cuan terus gitu ya yang dipikirin begitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan kita dengan teman yang membuat kita tuh menarik hati kita dari Tuhan. Keluarga kita juga bisa menjadi berhala buat kita, adik-adik. Mungkin kalian ya biasa orang tua ya, sama anaknya gitu, sama adik-adik semua mungkin aduh sangat luar biasa, aduh Daniel ini kesayangannya mama, jadi mama ini sayang banget sama Daniel gitu ya, semuanya Daniel misalnya gitu ya adik-adik ya. Itu bisa jadi berhala di dalam hidup kita. Bahkan adik-adik, yang namanya pelayanan itu juga bisa menjadi berhala buat kita. Karena apa? Kadang kita pelayanan ya adik ya, tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang kita dapat dari pelayanan kita. Kita justru melupakan Tuhan. Karena kita begitu asik dengan pelayanan, loh kita tuh melayani siapa? Kadang-kadang kita melayani diri kita sendiri. Untuk apa? Kepuasan diri kita sendiri. Harus hati-hati. Mungkin kalian bisa memikirkan lagi hal-hal lain yang bisa menjadi berhala di dalam hati kalian, di dalam diri kalian. Lo nggak tahu apa yang jadi berhala kalian. Mungkin ada juga misalnya yang macam-macam ya, yang mungkin yang hobinya baca komik gitu, baca komik gitu ya sampai lupa waktu, jadi berhala di dalam diri kita. Mungkin buka YouTube, nonton ya, tanpa punya sensor gitu ya, tanpa nggak dibatasi waktunya gitu, sehingga melupakan yang lain. Itu bisa jadi berhala kita dan kita melupakan Tuhan. Adik-adik, bukan kita nggak boleh melakukan hal-hal ini ya, melakukan hobi kita, main games atau sebagainya. Tentu saja boleh, tetapi adik-adik, kita harus ingat, ketika kita melakukan hal-hal ini, ingatlah bahwa semuanya itu ada, misalnya diciptakan, itu punya tujuannya baik. Itu kembali ke kita yang menjalankannya. Apakah hal-hal ini membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu bisa berdampak positif di dalam hidup kita maupun menjadi berkat bagi orang lain? Nah, kita masih kecil, adik-adik kalian masih kecil, ya. Mungkin kalian pikir, tapi
gimana ya caranya ya Lose ya supaya saya ini tahu Lose kalau ada berhala di dalam hati saya. Misalnya, atau masa sih iya Lose hobi saya, wong saya main gamesnya itu sekali-sekali masa bisa jadi berhala Lose? Enggak sih kayaknya Lose. Nah itu kalian yang bisa jawab sendiri. Kita bisa mengatakan hal-hal ini menjadi berhala di dalam hidup kita ketika apa? Ketika hati kita, pikiran kita tuh ke situ aja. Kita tuh maunya, aduh melakukan hobi kita terus gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang kita senangi terus sampai kita tuh melupakan hal-hal yang penting yang lainnya. Nah, gimana adik-adik? Ada nggak yang sampai kayak gitu kalian? Mau main games terus sampai lupa nih, lupa melakukan banyak hal, misalnya gitu. Ada? Saya. Oh, Justin ya? Waduh, oke, belajar ya. Saya kadang komik. Saya. Suka baca komik, Nathan ya. Oke, yang lainnya. Mungkin ada yang lainnya? Ada baca komik, ada main game. Itu juga. Ya? Kalau keterusan kayak main Lego atau main apa gitu bisa jadi berhala lah Lose. Bisa. Kalau itu sampai mengambil seluruh waktu kalian, hati kalian, pikiran kalian gitu loh ya. Nah, jadi itu segala sesuatu yang kayaknya sudah fokusnya tuh untuk diri kalian, kesenangan kalian sendiri gitu. Nah, itu kan sesuatu yang menurut Justin nih, Justin nanya kan, kira-kira kalau Justin main terus gitu berdampak nggak sih buat orang lain? Maksudnya jadi berkat nggak sih jadi orang untuk orang lain, misalnya di rumah aja ada Cece, ada papa, mama gitu. Gimana? Kalau Justin main terus, main games terus gitu. Kira-kira hubungan Justin sama Cece, sama papa, sama mama gimana? Malah dimarahin kalau main terus. Malah dimarahin ya, hubungannya pasti jadi kurang baik ya, pasti waktunya untuk bersama keluarga juga kurang, bersosialisasinya jadi kurang, mungkin ada hal-hal yang lain, tugas-tugas yang lain Justin nggak bisa kerjakan dengan maksimal karena terlalu banyak main games gitu ya adik-adik. Nah, ayo kita belajar, kita mengenali kembali apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kadang hal-hal yang terlihat positif pun itu bisa menjadi berhala bagi kita adik-adik, bisa hal-hal yang positif yang kayaknya wah bagus ini kita lakukan ya, tapi ternyata tidak seperti itu ya pada kenyataannya. Kadang hal-hal itu juga yang orang lain kerjakan, wah kayaknya bagus ya, kayaknya orang-orang banyak kerjakan hal yang baik begitu. Kok kayaknya itu positif-positif aja. Tapi harus hati-hati adik-adik. Kadang kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang terlihat baik itu belum tentu baik. Itu belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa jadi itu tidak menjadi berkat begitu ya. Jadi sesuatu kebiasaan itu belum tentu itu hal yang baik. Jadi hari ini kita belajar, kita jangan seperti orang Israel yang ikut-ikutan, menyembah Dewi A, menyembah Dewa X gitu ya. Nah, seperti orang yang ada di sekitaran mereka. Kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengangkat kita dari dosa, menebus kita, bahkan Dia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, adik-adik, ketika kita telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, dengan penebusan yang sangat luar biasa yang Allah berikan bagi kita, sudah selayaknya kita juga belajar untuk lebih taat kepada Tuhan. Tentu nggak mudah adik-adik ya, zaman sekarang media sosial sangat luar biasa, teknologi berkembang dengan sangat luar biasa, dan di tengah-tengah segala perkembangan teknologi yang baik ini, pasti di antara yang baik, pasti ada yang negatif, efek negatifnya. Efek negatifnya pasti kalian sudah tahu ya, banyak efek negatifnya. Di antara hal-hal yang baik, pasti kadang-kadang ada kecenderungan orang memakainya untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi teknologi kita nggak mungkin memusuhi misalnya zaman sekarang, karena kita juga memerlukannya. Tetapi kita harus memakainya dengan bijaksana. Ya, boleh main games, tetap boleh. Pakai media sosial juga boleh. Tetapi pakailah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian masih muda, kalian bisa menjadi agen-agen perubahan ya. Kalau zamannya umat Israel itu ada hakim-hakim yang ketika mereka memimpin umat Israel untuk hidup damai, taat kepada Allah. Nah, kalian juga gitu, kalian menjadi hakim-hakim kecil yang ada di dunia ini, yang Allah ingin apa? Allah ingin kalian tentunya memiliki dampak bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak dalam satu komunitas yang besar, gitu ya. Mungkin bukan untuk orang yang sangat banyak, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, di rumah kita.
saudara kita, koko, cici kita, atau adik kita, papa mama kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang lain. Nah, Rosa harap apa yang kalian lakukan itu boleh memberi dampak kepada orang lain. Nah, adik-adik yang suka pakai media sosial, mungkin bisa memakai media sosialnya untuk hal-hal yang positif, men-sharingkan hal-hal yang baik, begitu ya, sehingga orang lain juga terberkati. Main games boleh untuk refreshing ya. Sekarang bosen online, sekolahnya online lagi gitu ya. Nah, sekali-kali boleh, tapi harus membatasi diri, tidak main terus-terusan. Tugas sekolah demikian juga, semuanya apa yang kita lakukan, pelayanan kita juga begitu. Kita juga tetap punya batasan-batasan di dalam melakukan setiap hal. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan untuk kesenangan diri kita semata-mata, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayo kalian yang masih muda, masih kecil ini ya, kalian Tuhan berikan kesempatan yang banyak ya untuk menjadi teladan, untuk menjadi hakim-hakim kecil yang ada di dunia ini ya, melalui keluarga kalian, melalui komunitasnya kalian begitu ya. Nah, Tuhan menolong kalian terus kiranya untuk boleh melihat kembali hati kalian, apa yang ada di hati kalian, apa yang paling mendominasi, yang kadang-kala tuh membuat kalian tuh ditarik untuk jauh dari Tuhan. Nah, di Devo kita, adik-adik, kita ada grupnya ya. Mungkin adik-adik yang punya HP sudah di-invite lose di dalam grup. Tapi yang nggak punya HP mungkin biasanya ada papa mamanya di situ yang update. Nah, adik-adik dari sekitar 20 sekian anak, ternyata yang rutin untuk update gitu ya, yang lose tahu kita. Mungkin ada yang nggak share juga di situ ya, karena ada yang langsung misalnya Japri lose Eli gitu ya. Nah, ada mereka-mereka yang rutin untuk baca firman Tuhan. Itu sesuatu yang baik, yang lose apresiasi ya. Nah, untuk adik-adik yang lainnya yang mungkin nggak sempat laporan ya, saya pikir mungkin nggak sempat lapor nih karena nggak punya HP sendiri agak sulit. Nah, mungkin tapi ada adik-adik mungkin yang masih terkendala untuk rutin bersaat teduh, baca Alkitab begitu. Nah, adik-adik, Lose nggak tahu apa kendalanya kalian. Mungkin waktu, mungkin ada tugas-tugas yang tadi Lose bilang, oh sangat banget sampai menyita semuanya begitu ya. Atau mungkin ada games yang sangat membuat kalian senang, atau komik atau film seri begitu nih. Adik-adik sudah mulai remaja nih, biasa cewek-cewek suka nonton gitu ya. Ada nonton YouTube mungkin begitu adik-adik. Terus nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang menjadi penghalang kalian sehingga kalian sulit untuk menyediakan waktu bersaat teduh. Lalu saya berdoa supaya Tuhan juga menolong kalian. Kalian juga bisa menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Ya, ketika Allah yang setia itu telah menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Ayo kita belajar juga ya untuk setia kepada Allah. Kita mempergunakan waktu kita dengan baik, mempergunakan apa yang kita miliki dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian menjadi agen-agen untuk perubahan ya, berubah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, adik-adik, kiranya Tuhan juga menolong adik-adik semuanya untuk boleh terus setia kepada Tuhan, untuk juga dapat mengenali apa saja yang kira-kira membuat kalian melupakan Tuhan. Ketika kalian mulai jauh, ingat ya bahwa oh iya, aku kok kayaknya mulai jauh. Aku sekarang kok jadi malas baca Alkitab, malas berdoa. Ayo kembali lagi ya, kembali kita untuk menata hati kita, minta pertolongan Tuhan. Seperti umat Israel, ketika mereka mulai jauh dari Tuhan, mereka berdosa, mereka diserang oleh musuh, mereka berlutut, mereka bertobat dan minta pengampunan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, Lose harap kalian juga gitu. Kita semuanya bersama-sama belajar ya, Lose juga terus belajar. Ketika mulai jauh dari Tuhan gitu ya, mulai merasa aduh ini kesibukannya begitu luar biasa, misalnya ada hal-hal yang harus dikerjakan begitu banyak, jadinya saat teduhnya lupa gitu. Kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita. Supaya apa? Supaya kegiatan kita, mungkin begitu banyak hal yang menarik kita dari kita untuk datang kepada Tuhan, itu Tuhan mampukan kita untuk kembali menatanya ya. Tuhan menolong kita supaya kita bisa menyediakan waktu dengan lebih baik lagi. Kalau dengan kekuatan kita pasti kita nggak bisa, tetapi ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kita, maka Tuhan akan bisa menolong kita. Supaya apa? Kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita juga bisa menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Ya, adik-adik ya, yuk kita semuanya belajar. Nah, kalian yang bisa melihat diri kalian sendiri ya, Lose nggak bisa lihat. Yang Lose lihat juga cuma sharing di grup kita itu, siapa yang devo, siapa yang belum, hanya sebatas itu saja. Tapi yang ada di hati kalian, pikiran kalian, hanya kalian sendiri yang
tahu ya. Jadi kalau kalian merasa, oh iya ternyata ya saya tuh terlalu terikat dengan media sosial, ayo kita belajar untuk membatasi, untuk sedikit puasa gitu ya. Ketika kalian jam-jam sekolah mungkin puasa sedikit media sosialnya, nggak selalu buka-buka media sosial gitu ya. Nah, sediakan waktu juga untuk baca firman Tuhan. Ya, saya harap kita semuanya belajar ya, belajar untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi hakim-hakim di tengah-tengah hakim-hakim kecil yang menjadi terang ya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin apa ya? Ada yang mau di-sharingkan gitu pengalamannya? Ada? Nggak ada Lose. Nggak ada, Justin. Oke, yang lainnya? Aman semuanya? Oke ya, kalian yang paling tahu ya hati kalian ya, jadi saya harap kalian sendiri yang akan melihat, mengoreksi, dan memikirkan kembali apa sih sebenarnya yang selalu ada di hatinya aku, ada di pikiran aku yang membuat aku tuh jadi malas untuk baca firman Tuhan, mungkin malas untuk beribadah ya. Nah, kalian yang paling tahu, yuk kalau ketika kalian sudah tahu nanti kalian berdoa minta Tuhan tolong ya supaya aku nih bisa memilah-milah semuanya, mengatur waktu juga dengan lebih baik lagi. Nah, oke. Nah, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai yang ke-29. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, boleh open mic? Oke, kita baca sama-sama. Berapa ya? Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi Sudah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke. Nah, Adik-adik, jadi ini adalah ayat hafalan kita yang perlu kita ingat-ingat sepanjang minggu ini dan juga sampai nanti ya tentunya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, jadi adik-adik ketika kita datang kepada Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Nah, adik-adik, biarlah ketika kita datang, kita beribadah kepada Dia, kita juga beribadah dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Ya, kita datang nggak asal-asalan gitu ya, nggak bangun tidur, masih kucuk-kucuk mata, belum apa-ngapain gitu ya, sambil baring-baring. Enggak ya, adik-adik, ketika kita datang beribadah ya kita datanglah dengan sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong adik-adik semua juga untuk selalu taat kepada Dia dan mengenali kembali hati kalian, untuk kalian boleh melihat apa sih yang ada di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian yang membuat kalian seringkali sulit untuk mengasihi Tuhan, seringkali sulit untuk menyediakan waktu kalian untuk Tuhan. Mungkin hal-hal yang tadi kita sudah sebutkan, yang Lose sudah sebutkan, mungkin ada hal-hal lain yang Lose Eli nggak tahu ya, apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang mengisi hati kalian, pikiran kalian. Tapi ketika kalian menyadari bahwa itu telah membawa kalian untuk jauh dari Tuhan, Lose minta kalian boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kalian ya, supaya kalian juga boleh kembali ya, memiliki waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan hal-hal itu, hobi mungkin, hal-hal yang lainnya itu tidak menyita waktu kalian, mengambil bagian Tuhan di dalam kehidupan kalian. Oke, kita akan stop. Nah, adik-adik, saya harap hari ini mungkin firman Tuhannya jika mungkin masih ada yang jadi pertanyaan buat kalian, nanti kalian mungkin malu nanya, boleh ya nanti chat ke Lose ya. Kalian boleh chat ke Lose, boleh tanya juga, mungkin masih kurang jelas. Kadang kalau mau nanya di sini, malu ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, tanya sama Lose, nanti Lose nggak akan kasih tahu namanya ya, rahasia kita saja. Oke, nah adik-adik,
kita bersyukur hari ini untuk kalian semuanya tetap jaga kesehatan ya. Di tengah-tengah pandemi, kasus COVID yang mulai meningkat lagi, mungkin ada beberapa teman kita di sekolah minggu juga, dan orang tua juga yang terpapar COVID, kita juga tetap ingat ya berdoa untuk mereka ya. Nah, kalian juga yang mungkin masih ada pertemuan tatap muka, mungkin masih ada sekolah onsite 1-2 orang mungkin, nah kalian juga tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ketika kalian nanti harus ke sekolah ya. Oke, sampai di sini kelas sekolah minggu kita hari ini. Lo harap kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat juga ya. Harap juga tetap sediakan waktu ya untuk bersaat teduh ya. Deponya sudah diantarkan sama lose-losenya ya. Kadang hujan, losenya antarin ya, panas-panas jauh-jauh ya, selesai antar. Jadi saya harap kalian juga ya tetap semangat ya untuk bersaat teduh, menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Apakah Lose bisa minta bantuan Lose Toto untuk memimpin kita di dalam doa? Lose Toto bisa? Bisa contoh. Mari kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih di saat ini Kau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan-Mu. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh bekerja di dalam diri kami. Kami boleh taat kepadamu, dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada di samping kami. Berkati dan lindunginya kami ya Tuhan menjalani hari-hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersandar dan berserah kepadamu. Amin. Amin. Oke, boleh open mic dulu. Open kamera ya. Kita mau foto untuk absensi kita ya. Lose Toto boleh nggak ya? Lose Toto untuk fotoin ya. Saya tidak tahu ini apa yang harus saya pencet ya. Lose Toto kayaknya sakit juga ya, Lose? Iya. Ya, oke, cepat sembuh ya. Kita foto ya.